Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam generasi smart, berkarakter, cerdaski. Baik, anakku sekalian, kembali lagi di pembelajaran Smart School dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bersama saya, Bapak Amran. Oke, baik anak-anakku sekalian, dimanapun berada, tetap sehat hari ini tentunya. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana yang bahagia tentunya dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan materi pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola voli. Nah, anak-anakku sekalian, tentu permainan bola voli ini adalah salah satu permainan yang sangat populer di masyarakat. Begitupun dengan anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan fokus di proses menyusun pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan bola voli. Nah, seperti biasa anakku sekalian, sebelum kita masuk di materi inti tentunya, kita tetap membentuk dan mengharapkan ada karakter yang diharapkan kemudian muncul dalam diri anakku sekalian setelah mengikuti proses pembelajaran permainan bola voli ini. Yang pertama adalah karakter pertama itu adalah kedisiplinan. Tentu proses yang terjadi dalam latihan dan permainan itu adalah sebuah proses bagaimana anakku sekalian membentuk kedisiplinan dalam dirinya. Yang kedua adalah kesabaran dan kecermatan. Semua permainan anakku sekalian sangat membutuhkan yang namanya kesabaran dan kecermatan. Oleh karena itu harapan kita dalam proses pembelajaran atau proses latihan di permainan bola voli ini bagaimana anakku sekalian bisa menciptakan atau lebih diharapkan kesabaran dan kecermatannya. Yang ketiga adalah kerjasama dan gotong royong. Nah, karena bola voli ini adalah permainan tim, oleh karena itu kerjasama sangat diharapkan oleh anakku sekalian untuk menyukseskan kita punya tim dalam pertandingan bola voli nantinya. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab dan terakhir adalah toleransi. Oleh karena itu anakku sekalian, proses yang kita lakukan baik dalam latihan ataupun dalam pertandingan, harapan kita bahwa bagaimana kita menciptakan karakter itu kemudian muncul. Nah, selanjutnya anakku sekalian, adapun deskripsi daripada materi yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah tujuan daripada pembelajaran itu sendiri. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku sekalian diharapkan kemudian mampu merancang pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola voli. Nah, anak-anakku sekalian setelah merancang, kemudian setelah melakukan menyusun rangkaian strategi dalam pola penyerangan, diharapkan kemudian mampu mempraktikkan pola penyerangan yang telah disusun tadi
dalam permainan bola voli di lapangan. Nah, yang kedua adalah tujuan dari permainan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah uraian materi, dan yang terakhir adalah kesiapan dan pelaksanaan. Oleh karena itu, rekan sekalian, sebentar setelah kita mendapatkan materi, kemudian mencari referensi yang lain juga, ditambah dengan pengetahuan yang dimiliki anak-anakku sekalian dari kelas 10 dan kelas 11, harapan kita bahwa bagaimana anak-anakku sekalian ditantang untuk kemudian mampu merancang pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan bola voli. Adapun tujuan daripada permainan bola voli itu sendiri, yang pertama adalah melewatkan bola di atas net. Itu sudah pasti seorang pemain kemudian melakukan permainan dalam lapangan itu, bagaimana caranya supaya bisa melewatkan bola di atas net. Yang kedua adalah meraih prestasi. Atlet apapun anak-anakku sekalian, baik pemula ataupun sudah berpengalaman sekalipun, tentu tujuan utamanya adalah bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas dirinya, kemudian untuk meraih prestasi. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Sama dengan olahraga lainnya, cabang olahraga lainnya, yang terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan kesehatan, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Selanjutnya tujuan dari permainan keempat adalah meraih kemenangan. Jadi anak-anakku sekalian, dalam setiap pertandingan tentunya kemauan kita adalah bagaimana kemudian kita bisa meraih kemenangan. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan solidaritas. Ini yang terpenting anak-anakku sekalian, karena dalam permainan apapun, apalagi permainan bola voli adalah bentuknya permainan yang tim, tentu yang paling diperlukan adalah bagaimana kita menciptakan kerjasama yang baik, solidaritas yang baik, yang tentunya dilandasi dengan nilai-nilai sportivitas. Adapun uraian daripada materi kita hari ini, yang pertama adalah konsep permainan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah teknik dasar. Teknik dasar itu ada 4. Yang pertama servis, kemudian smash, kemudian passing dan block. Jadi ini semua anakku sekalian sudah kalian dapatkan di kelas 10, bahkan di kelas 11 sudah dipermantap. Nah, di kelas 12 ini anakku sekalian, kalian ditantang untuk kemudian mencoba menyusun strategi dan taktik dan pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola voli. Kemudian adapun teknik dasar yang biasa digunakan dalam pola penyerangan itu ada 2 biasanya. Yang pertama adalah servis dan smash. Kemudian dalam pertahanan itu ada 2 juga yang biasa kita gunakan, yaitu passing dan block. Nah, anakku sekalian, selanjutnya uraian materi kita adalah aturan permainan. Nah, kemudian perhitungan skor dan sarana dan prasarana itu sendiri. Sebelum kita terlalu jauh, anakku sekalian, tentu kita akan membahas dulu kesiapan dan pelaksanaan. Kesiapan dalam permainan bola voli itu sangat penting. Dimulai dari kesiapan mental, kesiapan psikologi kita, kemudian bagaimana kita menyiapkan kesiapan dari perang pelatih, kemudian pelaksanaan di lapangan itu sendiri. Kemudian kita yang pertama di sini adalah kesiapan mental pemain. Nah, kesiapan mental pemain sangat dibutuhkan sebelum kita terlalu jauh masuk di lapangan, karena untuk mempersiapkan segalanya, strategi dan taktik itu membutuhkan mental daripada pemain itu sendiri. Yang pertama adalah berpikir positif. Seorang pemain harus tentunya terus memikirkan yang positif. Dalam keadaan apapun dituntut kita untuk kemudian selalu berpikir positif. Realistisnya adalah anakku sekalian, ketika kita berpikir positif, maka yakin dan percaya strategi dan taktik yang akan kita gunakan di lapangan itu kemudian akan kita kendalikan dengan baik, akan kita laksanakan dengan baik. Yang kedua adalah pengendalian emosi. Nah, anakku sekalian, setiap manusia itu tentunya memiliki emosi yang berbeda-beda. Begitupun pemain dan atlet yang ada di lapangan. Oleh karena itu, untuk melakukan pengendalian emosi membutuhkan latihan-latihan yang khusus untuk kemudian menjadikan diri kita menjadi siap dalam pertandingan, dalam setiap permainan. Yang ketiga adalah daya tahan terhadap stres. Nah, sama dengan pengendalian emosi tadi, stres kadang biasanya muncul lebih awal sebelum kita melakukan pertandingan. Oleh karena itu, bagaimana memanage kita punya pikiran, daya pikir kita untuk kemudian
membuat diri kita menjadi tahan terhadap stres yang akan kita tempuh di lapangan. Kemudian selanjutnya adalah rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini sebaik apapun strategi yang akan kita buat, kalau kita di dalam lapangan itu kemudian tidak memiliki kepercayaan diri yang baik, tentu anakku sekalian tidak akan berjalan dengan sukses kita punya taktik dan strategi yang telah kita susun. Selanjutnya adalah daya konsentrasi. Oleh karena itu semua pemain dalam lapangan itu tentunya harus dituntut untuk kemudian mampu memiliki daya konsentrasi yang penuh. Agar apa yang diharapkan, apa yang ingin kita capai dalam sebuah pertandingan itu dapat didapatkan dengan tujuan yang baik. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan mengevaluasi diri. Sebaik apapun permainan kita, kalau kita tidak kemudian mampu untuk mengevaluasi diri kita, melihat sisi-sisi yang yang perlu kita kembangkan dalam diri kita, maka kesiapan dalam pertandingan itu tidak akan terlaksana dan tidak akan bisa didapatkan dengan baik. Itu dari sisi atau kesiapan mental pemain. Selanjutnya kesiapan yang kedua adalah kesiapan peran pelatih atau pembina pemain. Nah, anakku sekalian, di sekolah tentunya ada bapak dan ibu guru yang selalu siap untuk memberikan peran mereka untuk membina anakku sekalian. Oleh karena itu, kesiapan dan peran kita sebagai pembina tentunya yang pertama adalah kita selalu memberikan banyak dorongan daripada kritikan. Itu yang terpenting, yang akan menjadi kunci kita dalam pertandingan. Karena ketika kita terus memberikan motivasi yang baik, maka yakin dan percaya apa yang kita harapkan, strategi yang kita akan lakukan nantinya di lapangan akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah sikap saling menghargai atau respect. Iya, aku sekalian dalam lapangan, apakah itu lawan atau kawan kita, tentunya bagaimana kita saling menghargai dia, yang respect di dalam lapangan. Oleh karena itu harapan kita karakter-karakter yang saya jelaskan tadi itu dapat muncul dengan baik. Selanjutnya adalah memiliki tujuan yang realistis. Sebagai seorang pelatih tentunya dan sebagai seorang pemain, untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu yang baik itu harus memiliki tujuan yang realistis. Sebaik apapun persiapan kita, kalau kita tidak memiliki tujuan yang realistis, maka tidak akan kita capai dengan baik. Selanjutnya adalah kesiapan menyelesaikan masalah. Di dalam lapangan akan ada banyak masalah yang kemudian muncul. Strategi kadang tidak sesuai dengan harapan kita, taktik kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Masalah-masalah inilah kemudian anakku sekalian diharapkan untuk kemudian kita selesaikan, kemudian bisa kita capai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah kesadaran diri dan hubungan interpersonal yang baik antar pemain. Oleh karena itu anakku sekalian, harapan kita bahwa anak-anakku sekalian ketika bertanding dalam lapangan nantinya, kesadaran diri untuk kemudian bertanggung jawab dari setiap area atau posisi yang kalian miliki itu dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Itu dari sisi kesiapan peran pelatih atau pembina pemain. Selanjutnya adalah kesiapan dan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini tentunya adalah sikap awal tadi, dari segi semuanya, dari segi peran kesiapan mental itu masuk dalam sikap awal kita. Yang kedua adalah koordinasi kaki dan tangan tentunya. Karena ini adalah permainan bola voli, maka koordinasi kaki dan tangan sangat menentukan arah perginya bola dan arah tujuan daripada bola yang akan kita tuju. Selanjutnya adalah perkenaan bola. Ya, perkenaan bola dengan tangan. Jadi itu dari sisi kesiapan atau pelaksanaan di lapangan. Oke, baik anakku sekalian, setelah kita mempersiapkan segalanya dari sisi mental, kemudian dari sisi pelatih, tentu kita mencoba untuk masuk membuat strategi. Nah, kita kupas dulu strategi itu dan taktik itu seperti apa sebenarnya. Nah, dalam strategi itu ada pola yang kemudian mendukung agar tercipta dan berjalan dengan sukses. Yang pertama adalah rencana. Jadi rencana ini adalah sebuah rangkaian atau serangkaian tindakan yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum pertandingan dimulai atau jauh-jauh hari sebelum kita bermain dalam lapangan dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah ploy.
Nah, ploy ini adalah sebuah rangkaian yang bisa menyesatkan atau membingungkan kita punya lawan. Yang berperang di sini biasanya pemain, kemudian bisa pelatih atau bahkan bisa penonton yang bisa membantu untuk kemudian membingungkan kita punya lawan. Itu dalam istilah ploy. Kemudian pola, ya, yang ketiga ini adalah pola. Jadi anakku sekalian, pola ini adalah sebuah rangkaian yang dilakukan secara terukur, sistematis dan berulang. Nah, ini yang bagaimana kita menyusun pola penyerangan tentunya harus dengan latihan-latihan yang baik, latihan yang padat dan tentu dengan kedisiplinan yang baik agar strategi yang akan kita gunakan nantinya dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan. Nah, di dalam strategi anak-anakku sekalian ada taktik. Jadi taktik ini adalah rangkaian tindakan yang bisa dikatakan itu sistematis dan fleksibel. Jadi dia berubah-ubah, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa strategi dan taktik ini mempunyai tujuan yang sama tetapi sedikit ada perbedaan. Karena kalau strategi istilahnya bahwa menang sebelum pertandingan karena kita sudah melakukan rangkaian sebelum pertandingan. Kalau taktik ini lebih fleksibel menyerang titik kelemahan kita punya lawan. Jadi taktik ini lebih kepada bagaimana menyerang titik kelemahan kita punya lawan. Dia lebih fleksibel. Kadang ada perubahan, itulah taktik di lapangan. Tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Tentu perubahan-perubahan inilah yang kadang kita rubah yang namanya taktik di dalam lapangan. Oke, kita masuk di pola penyerangan. Di dalam pola penyerangan ini aku sekalian adalah sebuah cara yang digunakan untuk dalam pertandingan untuk mencari kemenangan secara sportif. Itu dah pola penyerangan yang disusun sebelum kita bertanding. Adapun efektivitas daripada penyerangan itu sendiri, anakku sekalian, agar lebih efektif ada faktor-faktor yang mendukung tentunya. Yang pertama adalah kualitas pemberian bola. Ya, jadi dalam proses di lapangan itu tentunya kualitas pemberian bola itu bisa kita dapatkan dengan baik ketika proses latihan di sebelum pertandingan itu berjalan dengan baik pula. Ada kedisiplinan untuk latihan. Oleh karena itu setiap pemain itu tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda dalam memberikan atau membagi bola. Kemudian blok pihak lawan. Jadi terkadang juga harapan kita bahwa ketika kita melakukan smash itu pihak lawan kita mempunyai orang yang melakukan blok itu lebih kuat daripada proses yang kita lakukan pada saat smash. Kemudian faktor pendukung ketiga adalah posisi dari pertahanan lawan kita sendiri. Jadi bagaimana kita mempertahankan wilayah kita ketika kita melakukan proses penyerangan. Kemudian yang keempat adalah kemampuan individu pemain. Setiap pemain tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu harapannya bahwa bagaimana kemudian kita melakukan latihan sebaik mungkin agar mendapatkan individu-individu pemain yang sama rata dalam pertandingan. Kemudian selanjutnya adalah kondisi tim sendiri dan lawan. Itu salah satu faktor-faktor yang sangat menentukan dan sangat mendukung dalam proses pertandingan di lapangan. Kemudian yang kedua adalah jenis pemain. Jadi anakku sekalian pasti sudah mengetahui ini jenis-jenis pemain. Yang pertama adalah SM atau smasher. Ini adalah penyerang utama dalam permainan bola voli. Yang kedua adalah set over atau SU. Ini adalah pengumpang ke smasher tadi. Kemudian yang ketiga adalah universal atau pemain serbaguna. Jadi jenis-jenis pemain ini sangat menentukan juga ketika kita menyusun pola penyerangan. Selanjutnya adalah sistem pola penyerangan. Jadi sistem pola penyerangan ini bisa kita menggunakan 4 SM atau 4 penyerang utama, kemudian 2 pengumpang smasher. Bisa juga kita menggunakan 4 penyerang utama atau SM, kemudian 1 pengumpan dan 1 pemain serbaguna. Ini bisa dalam penerapan di pola penyerangan. Kemudian sistem 5 SM atau 5 penyerang utama dan 1 pengumpang ke smasher. Jadi tergantung dari kondisi anakku sekalian pada saat di lapangan nantinya ketika kita betul-betul ingin memaksimalkan maka kita sisa memilih sistem atau pola
penyerangan seperti apa yang kita pilih. Selanjutnya adalah pola penyerangan smash. Smasher ini yang saya jelaskan tadi. Smash ini adalah upaya yang kita lakukan dengan pukulan serangan yang sangat keras, terarah dan butuh skill yang baik untuk mencetak angka. Jadi jenis-jenis smash pun ada 3. Yang pertama adalah smash depan atau frontal smash. Kemudian smash depan dengan memutar atau frontal smash dengan twist. Kemudian smash pura-pura atau smash bayangan, yaitu smash dari pergelangan tangan atau dam. Ya. Jadi dari 3 smash ini kadang anak sekalian kita jumpai dalam permainan bola voli, dan kadang memang ada yang ahli di smash frontal atau smash depan, ada juga yang ahli di smash untuk smash memutar, kemudian ada juga yang ahli di smash pura-pura. Oleh karena itu kelengkapan kita dalam tim itu sangat diperlukan untuk kemudian bisa menjalankan strategi dan taktik dengan baik. Selanjutnya adalah tahapan daripada gerakan smash itu sendiri. Ya, tahapan pertama tentunya bagaimana kita lari menghampiri, kemudian tahapan kedua take off atau melompat, tahapan ketiga memukul, dan tahapan keempat adalah landing atau mendarat. Jadi dalam smash itu tentu untuk mencapai sesuatu yang maksimal atau prosesnya maksimal, tentu kita harapkan dari proses latihan yang kita lakukan di sebelum pertandingan, ada tahapan-tahapan gerakan smash ini yang sangat menentukan agar dapat mendapatkan hasil atau bisa menciptakan poin di dalam lapangan. Ini adalah tahapan gerakan smash. Selanjutnya adalah macam-macam pola penyerangan dalam permainan bola voli. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa ada banyak macam pola penyerangan yang anak-anakku sekalian bisa pilih untuk kemudian bisa dipraktekkan di dalam lapangan. Bisa memilih 4 SM, kemudian 2 SU, bisa juga 4 SM, 1 SU, 1 universal. Jadi sisa memilih yang mana dirasa paling cocok untuk melakukan pola penyerangan dalam permainan bola voli itu sendiri. Kemudian dari proses yang kita lakukan tentunya di pola penyerangan ini kita mengharap bahwa proses strategi yang kita lakukan itu membawa dampak. Membawa dampak di sini artinya bahwa pola penyerangan dikatakan berhasil jika serangan yang dilakukan itu tidak mampu lagi dikembalikan oleh lawan. Akhirnya kita mampu memenangkan pertandingan atau permainan. Oleh karena itu anakku sekalian, proses dalam lapangan itu tentunya terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita telah susun di strategi. Oleh karena itu taktik selalu hadir untuk memberikan solusi itu. Maka seorang pemain harus pintar, harus bisa membedakan bahwa taktik seperti ini yang kita gunakan tapi tidak mempan dan tidak bisa membuahkan hasil, maka kita bisa pindah ke taktik selanjutnya. Oleh karena itu harapan kita bahwa proses berpikir dari seorang pemain itu sangat diharapkan agar di dalam lapangan itu dapat menciptakan berbagai macam taktik. Akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan. Adapun pelaksanaan pola penyerangan anakku sekalian, setelah kita mengetahui tadi, di sekolah mungkin dipandu oleh Bapak dan Ibu guru pendamping yang hebat, silahkan membuat kelompok masing-masing 5 atau 7 orang, kemudian tentukan yang mana sebagai penyerang, yang mana sebagai pertahanan. Yang kedua, kemudian tentukan lapangan dengan ukuran tentunya menyesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Yang ketiga, pemain atau penyerang berusaha mendapatkan nilai untuk menyerang ke daerah lawan. Fokus kita adalah pola penyerangan, maka bagaimana kita sebagai pemain dalam lapangan itu berusaha untuk mendapatkan nilai dari proses pola penyerangan yang kita susun. Kemudian kalian dapat melakukan permainan tersebut bisa dengan waktu atau hitungan poin. Kemudian selanjutnya adalah bergantian peran antara penyerang kemudian pertahanan.
Yang terakhir adalah lakukan permainan itu dengan sungguh-sungguh tentunya dan menerapkan nilai-nilai sportivitas dan kedisiplinan. Jadi silahkan anakku sekalian melakukan proses di lapangan, mempraktekkan di lapangan, dipandu oleh Bapak dan Ibu Guru, silahkan dibuat kelompok, kemudian berusaha untuk menyusun dari setiap kelompok itu proses penyerangan dalam permainan bola voli. Berikut anakku sekalian, di layar ini gambar ada beberapa pola atau formasi dalam permainan bola voli. Di gambar 1 ada posisi pemain yang seharusnya dalam permainan bola voli. Di gambar 1 ini ada 6 pemain. Kemudian di gambar 2 itu menerapkan 4 SM, 2 SU, kemudian dalam proses pertandingan dalam lapangan. Jadi 4 SM ini menjadi penyerang utama. Iya. Kemudian dibantu oleh 2 pengumpang atau set upper. Kemudian di gambar ketiga itu ada kombinasi dari 3 jenis pemain. Yang pertama adalah 4 SM, 4 smasher, kemudian 1 SU dan 1 universal. Jadi di gambar 3 ini aku sekalian bisa dilihat bahwa semua jenis pemain terlibat. Tapi yang lebih dominan dalam proses penyerangannya di sini adalah ada 4 pemain SM yang terlibat langsung. Ya. Kemudian di gambar keempat itu ada lebih keras lagi dalam proses penyerangan karena dia memasang 5 SM atau 5 smasher. Hanya 1 yang bertindak sebagai pengumpang. Nah, dia ada 5 SM, kemudian 1 SU. Jadi anakku sekalian silahkan memilih yang mana kita ingin terapkan di dalam lapangan, kemudian ingin kita jadikan sebagai panduan untuk latihan. Silahkan memilih dan proses dalam lapangan silahkan diterapkan. Kemudian selanjutnya ada video yang saya akan tampilkan dalam di depan layar anakku sekalian sebagai bentuk atau contoh proses pola penyerangan dan dalam permainan bola voli. Silahkan diamati setiap gerakan dimulai dari servis. Oke, anakku sekalian, dari video tadi jelas bahwa bagaimana seorang pemain itu menjaga areanya, kemudian melakukan serangan dari servis, dimulai dari servis, kemudian di sebelah lapangan itu ada pertahanan yang begitu kuat mengantisipasi dari serangan awal tadi. Nah, itu sebagai contoh yang bisa aku sekalian lihat dan tentu bisa diperluas lagi dari referensi-referensi yang lain di internet. Kemudian kita melangkah ke pola pertahanan. Jadi setelah kita menjelaskan secara singkat terkait dengan strategi dan taktik, kemudian pola penyerangan, sekarang kita mencoba untuk kemudian masuk di pola pertahanan. Jadi pola pertahanan ini adalah salah satu pola di mana pemain dalam keadaan pasif menerima serangan lawan dengan harapan bahwa ada kesalahan dari regu penyerang. Kemudian taktik bertahan harus memiliki prinsip bahwa bertahan regunya akan dapat menyerang kembali regu lawan. Jadi bertahan bukan berarti berhenti begitu saja, tetapi bagaimana kemudian kita menggunakan taktik bertahan yang bisa merebut poin dengan kembali menyerang setelah bertahan. Nah, itu di pola pertahanan. Kemudian kita masuk di jenis-jenis pertahanan. Jadi ada 3 jenis pertahanan dalam permainan bola voli.
Yang pertama adalah pertahanan di atas net atau blocking, kemudian pertahanan daerah tengah, kemudian yang ketiga adalah pertahanan daerah lapangan belakang. Jadi di depan ini yang paling berperang biasanya adalah teman yang melakukan blocking, kemudian di tengah yang pemain serbaguna atau universal tadi, kemudian yang ketiga adalah pertahanan daerah pemain belakang. Dari tiga jenis pertahanan ini terbagi lagi. Yang pertama adalah sistem pertahanan terhadap servis, seperti yang kita saksikan tadi di video, bahwa proses serangan itu yang pertama datangnya dari servis. Yang kedua adalah sistem pertahanan terhadap smash, bisa kita lakukan pertahanan blocking. Kemudian sistem pertahanan pantulang blok, bisa juga yang berperang pemain yang berada di bagian depan. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah sistem pertahanan dengan bendungan pemain. Kemudian yang terakhir adalah sistem pertahanan perlindungan bola pantul. Kadang ada smash yang diblok oleh teman kita tetapi memantul ke lapangan kita, maka harus kita antisipasi dalam bentuk pertahanan perlindungan bola pantul. Selanjutnya, anakku sekalian, ada formasi pola pertahanan yang bisa kita saksikan di layar. Ini adalah formasi sistem pertahanan menerima serangan. Pola pertahanan menerima serangan dari servis. Jadi di layar sangat nampak anakku sekalian bagaimana bola datang yang arah panah yang merah. Ketika bola datang bisa diterima oleh 4 pemain yang berada di garis belakang. Ini adalah proses pertahanan untuk menerima serangan servis dari lawan kita. Kemudian yang kedua adalah sistem pertahanan satu pemain. Jadi biasanya ketika melakukan smash, kadang diblok oleh satu pemain. Adapun bentuk daripada pesusunan pemainnya yang ada di daerah belakang itu membentuk seperti huruf W. Ada X4, X5, 6, 1, 2. Yang 3 kemudian berada di depan dengan melakukan blocking. Ini di formasi pola pertahanan di bagian depan atau blok. Berikut video yang bisa dilihat anakku sekalian di layar. Ini blok. Ya, diblok oleh satu pemain. Ya. Ya, dari video tadi nampak bahwa bagaimana seorang pemain itu satu orang yang melakukan blok, yang sisanya pemain yang lain itu standby di belakang, kemudian di samping pemain yang melakukan blok untuk mengantisipasi bola yang liar, bola yang terpantul dari blok tadi, apakah kembali ke kita atau lari ke samping. Oleh karena itu yang lain standby untuk kemudian menangkis bola yang jatuh dari hasil pantulan blok tadi. Kemudian selanjutnya adalah formasi pola pertahanan yang lain. Itu ada bendungan 2 dan 3 pemain. Kadang biasa anakku sekalian, lawan kita begitu tangguh ketika melakukan smasher atau melakukan smash, maka pemain dari smashernya itu sangat tangguh dan keras ketika memukul, maka kita bisa tangkis dengan 2 pemain atau 3 pemain, tergantung daripada kondisi lawan kita. Oleh karena itu di formasi ini, di formasi pola pertahanan bendungan 2 atau 3 pemain, seperti yang tampak di layar anakku sekalian, bagaimana susunan pemainnya. Ya. Jadi X2 ini bisa bergeser ketika membutuhkan pantulang atau 3 pemain yang melakukan blocking, maka dia bisa maju ke depan. Tapi ketika hanya membutuhkan 2 blocking, maka tetap di area belakang garis pertahanan. Seperti di video anakku sekalian dapat kita lihat,
Jadi dapat kita saksikan video ini. Ini pantulang 2 atau 3 pemain. Jadi begitu keras pukulan yang dilakukan, dengan harapan bahwa dapat dikembalikan dengan baik, sehingga proses bola yang terjadi dalam lapangan pertandingan itu dapat kita antisipasi dengan cepat. Ya, ada dua pemain yang melakukan blocking di depan. Nah, selanjutnya anakku sekalian, di formasi pola pertahanan selanjutnya ada bendungan bola pantul. Nah, ini yang sangat rawan terkadang karena biasanya kita melakukan blok itu, tapi terkadang kita jarang mengantisipasi bola liar yang kemudian terpantul dari tangan rekan kita di depan ketika melakukan blok. Oleh karena itu, di formasi pola pertahanan seperti ini kadang harus juga anakku sekalian perhatikan agar dapat diantisipasi dengan cepat siapa yang melakukan atau berada di posisi bendungan bola pantul tadi. Di sana ada pemain yang siap menangkis ketika ada bola liar yang terpantul, sehingga bisa dikembalikan dengan cepat. Dari layar tadi nampak bahwa bagaimana seorang pemain itu mampu memanfaatkan situasi di lapangan. Tidak berarti bahwa proses pertahanan kita tidak mampu menciptakan poin, tetapi dari sisi kelemahan lawan kita bisa manfaatkan untuk kemudian dapat menciptakan poin. Seperti itu. Oke, baik anakku sekalian, secara singkat Bapak sudah menjelaskan, mungkin ada yang ingin kita diskusikan dari SMA 7 Pinrang, luar biasa anakku sekalian. Jadi mengapa terkadang ada satu pemain yang berbaju berbeda dengan pemain yang lain. Nah, seperti yang nampak di gambar, ada terkadang satu orang yang dia tidak bisa melakukan smash atau tugasnya hanya dia di bagian itulah tadi di jenis-jenis pemain tadi. Ada pemain smasher yang khusus untuk melakukan pukulan, kemudian ada khusus pemain yang universal, ya, pemain serbaguna. Ini berfungsi untuk kemudian hanya melakukan tugasnya sebagai pengumpan atau melakukan pertahanan di lawang itu sendiri. Nah, itu. Jadi apa yang anakku sekalian bisa lakukan dan bisa praktekkan nantinya, kita pahami dulu dari jenis-jenis pemainnya itu sendiri. Nah, ada SU, kemudian ada universal. Di semester ini adalah orang yang melakukan atau penyerang utama dalam permainan bola voli itu. Terakhir anakku sekalian, bagaimanapun juga dalam setiap proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah, harapannya bahwa anakku sekalian tetap dalam keadaan sehat, bugar tentunya, untuk menghadapi sebentar lagi akan meninggalkan sekolah tentunya, dengan harapannya bahwa karakter-karakter yang anakku sekalian dapatkan itu, kalian yang telah lakukan selama sekolah itu dapat dipraktikkan dalam lingkungan masyarakat. Terakhir anakku sekalian, proses pembelajaran dalam pembelajaran PJOK tentunya sangat mengharapkan karakter anakku sekalian untuk tetap tumbuh dan bisa bergabung dan bergaul di masyarakat nantinya. Saya rasa cukup untuk proses pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.